Selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kembali bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa selama 1 jam, mulai dari jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Senang kembali bisa bertemu bersama-sama dengan pemirsa sekalian, dan mungkin bagi para pemirsa yang pertama kali hadir dalam program ini, saya mau menjelaskan secara singkat mengenai program Kamu Bisa. Program Kamu Bisa adalah program kerjasama antara Hope Child Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan pebisnis awam Advent yang tentunya memiliki tujuan untuk memberikan pemirsa sekalian ide-ide bisnis atau ide pengembangan bisnis supaya pemirsa juga bisa membuat bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Untuk itu, setiap malamnya kita akan membahas topik-topik menarik di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai budidaya dan bisnis kacang Amazon yang menguntungkan. Sungguh sangat menarik judulnya ya. Untuk itu, setiap malamnya kita juga dihadiri oleh para narasumber ahli dan juga praktisi, di mana pada malam hari ini narasumber praktisi kita adalah Pak Yatono. Saya mau menyapa Pak Yatono terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pendengar semuanya, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya kepada para narasumber ahli, di sini ada Bapak Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Gailin, selamat malam para pemirsa, selamat malam semua narasumber. Selamat malam. Juga ada Pak John Lee Warren. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Gailin, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa, salam sehat dari Manokwari. Amin. Dan terakhir Ibu Johana Taribuka. Selamat malam Bu Johana. Masih di mute Ibu Johana? Belum, masih di mute. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya. Selamat malam Mbak Jilian, selamat malam pemirsa. Selamat jumpa dalam acara Kamu Bisa lagi. Selamat malam Bu Johana. Baik, untuk itu kita akan langsung masuk ke dalam program kita. Tapi sebelumnya saya mau mengundang para pemirsa untuk aktif dalam program ini dengan cara memberikan komentar ataupun pertanyaan dari sosial media kita yang tertera pada layar kaca ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia. Untuk itu kita akan langsung memasuki video profil dari pembicara kita atau narasumber praktisi kita, yaitu Pak Yatono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan Eco Engine. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, di mana kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Di mana narasumber pertama yang akan saya undang adalah Pak Yatono sendiri yang sudah membuat bisnis ini sejak lama. Untuk itu selamat malam kembali Pak Yatono. Selamat malam Mbak Helen. Selamat malam. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Pak Yatono. Di mana pertanyaan pertama adalah mengenai perbedaan dari kacang-kacang yang sudah kita miliki saat ini. Apa bedanya Pak Yatono? Kacang Amazon dengan jenis kacang lainnya? Apakah terdengar Pak Yatono? Enggak kedengaran Mbak. Baik, enggak kedengaran. Saya ulangi. Apa perbedaan kacang Amazon dan juga kacang jenis lainnya? Oh ya, perbedaan kacang Amazon dengan kacang lainnya ialah kalau kacang Amazon kan itu tanamannya itu bisa besar seperti pohon rambutan itu, dan kacangnya itu berbuahnya di atas. Kalau yang kacang tanah itu kan buahnya di dalam tanah itu, jadi posisinya terpendam. Kalau kacang Amazon di tanah, tapi ditanam itu lalu sekitar 6 bulan itu bisa berbuah.
buahnya itu warnanya kalau masih muda hijau, terus agak yang oren-oren itu agak tua, dan yang paling tua itu warna merah, itu siap dikonsumsi. Begitu perbedaannya Mbak Gailen. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatono. Nah, untuk itu saya penasaran, kira-kira apa awal mulanya Pak Yatono ingin menanam kacang Amazon bukan kacang lainnya? Boleh diceritakan sedikit? Itu awal mulanya saya menanam kacang Amazon itu karena itu manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kacang Amazon itu untuk orang-orang yang sakit lambung atau sakit mah itu bisa dikonsumsi. Itu rasanya itu rasa mentega dan manis sekali, itu pas kulit dan daging buahnya terasa manis. Lalu ada kacangnya itu, kacangnya itu lalu dimakan rasa mentega itu. Jadi kadang-kadang kan ada yang langsung dimakan itu enak, jadi nggak berbahaya. Ya gitu, awal mulanya begitu. Terus karena banyak yang sembuh dari penyakitnya itu, lama-lama saya budidayakan sampai sekarang. Begitu awal mulanya Mbak Gailen. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yatono. Dan untuk itu saya mau bertanya, kira-kira produk turunan apa saja yang bisa Pak Yatono buat dari kacang Amazon ini? Apakah mungkin jadi biskuit atau kalau sementara ini saya fokus pada pembibitan dulu Mbak Gailen. Jadi saya belum memproduksi turunannya. Tapi menurut itu bisa loh dibuat semacam keripik atau dibuat makanan kecil-kecil yang diawetkan, itu bisa itu. Tapi sementara ini saya fokus pada pembibitan, dan supaya itu masyarakat Indonesia pada tahu dan ngerti tentang manfaat kacang Amazon. Begitulah di awalnya begitu Mbak Gailen. Terima kasih. Baik, untuk itu saya juga penasaran. Saya baru pertama kali mendengarkan mengenai kacang Amazon. Dari Pak Yatono sendiri, apakah banyak petani-petani lain yang menanam kacang Amazon juga di Indonesia? Kurang jelas, maaf. Oh, sorry. Saya ulangi. Saya baru pertama kali mendengar mengenai kacang Amazon. Untuk itu, dari sepengetahuan Bapak sendiri, apakah banyak juga petani yang menanam kacang Amazon di Indonesia? Ini kacang Amazon kan termasuk tanaman masih langka, Mbak Gailen. Jadi belum banyak yang tahu dan belum banyak yang budidayakan. Jadi saya di sini istilahnya kalau di daerah saya itu awal-awal budidaya, yang lainnya belum pada yang tahu itu. Kadang-kadang kalau ada orang lewat aja, mereka kan saya tanamnya di pinggir jalan itu, kadang banyak yang tanya, ini kacang apa, kok warnanya beda, kok warna itu rasanya gimana. Lalu saya suruh nyoba makan itu, ternyata mereka senang itu Mbak. Jadi begitu saya lalu langsung saya perbanyak bibitnya untuk yang mereka pingin bibitnya. Begitu Mbak Gailen. Baik, terima kasih Pak Yatono. Untuk itu, dari pengalaman Pak Yatono sendiri, iklim seperti apa yang cocok untuk menanamkan kacang Amazon ini, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penanaman hingga bisa dipanen? Kalau di Indonesia iklimnya cocok Pak itu. Jadi ini kacang Amazon ya pertama kali kan ditemukan di Amerika itu pertama kalinya. Ternyata saya tanam di Indonesia juga cocok juga itu. Jadi asal panasnya cukup, air cukup, insya Allah bisa cocok dan bisa besar itu. Kira-kira dari awal tanam sampai panen itu kurang lebih 1 tahunan bisa. Ini karena tergantung juga ini nanti pembibitnya. Kalau pengen cepat itu kita kan
perbanyaknya dengan cangkok, tapi juga bisa dengan disetek atau dengan benihnya. Jadi kalau dengan benihnya itu kalau kacang sudah tua, lalu kita konsumsi daging dan kulitnya, lalu kita ambil benihnya itu. Jadi benihnya dicuci dulu, direndam selama 24 jam, lalu disemai gitu aja. Kalau sudah tumbuh, lalu dipindahkan ke tanaman pot, lalu dipelihara. Begitu Mbak caranya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Mungkin ini adalah insight yang baik bagi para pemirsa yang baru pertama kali mendengarkan kacang Amazon yang bisa mungkin dikembangkan menjadi sebuah ide bisnis. Terima kasih Pak Yatono untuk jawaban dan juga sharing yang sudah dibagikan. Saat ini saya mengundang kepada para narasumber ahli. Pertama saya mengundang Pak Daniel untuk berdiskusi bersama-sama. Mungkin dari Pak Daniel sendiri boleh tolong jelaskan apa saja kandungan nutrisi dan manfaat dalam kacang Amazon? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin nambahkan dulu pertama, kacang Amazon ini apa bedanya dengan kacang yang jadi tadi Pak Yatono menjelaskan itu dengan kacang tanah begitu ya. Padahal sebetulnya banyak kacang-kacang lainnya. Ada kalau di tempat saya itu ada kacang Bogor namanya, ya. Ada kalau dari negara yang 4 musim itu ada walnut, nah ya. Jadi ini ada nut, ada beans gitu ya. Kalau di Indonesia disebut semuanya kacang, ya. Nah kalau kita perhatikan kacang Amazon begitu ya. Tadi sudah disampaikan morfologinya oleh Pak Yatono, berbentuk pohon dan sebagainya begitu ya. Jadi yang pasti, yang pasti karena dia setiap kacang, semua kacang sebetulnya ya, semua kacang itu awalnya adalah untuk melanjutkan keturunan ya, genetik dari si tanaman, sehingga dia pasti mempunyai nilai gizi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat seperti di gambar ini, bentuknya sebetulnya seperti kalau sekilas seperti kacang melinjo ya, melinjo. Jadi agak sedikit lebih kecil dari melinjo. Cara pengolahannya juga ya, mungkin mirip seperti melinjo. Nah, yang pasti dia pasti mempunyai zat gizi gitu ya. Tadi Pak Yatono mengklaim ada manfaat kesehatannya, tapi kalau yang pasti itu dia pasti mengandung, ingat bahwa kacang ini ada protein sebetulnya ya, walaupun ada asam amino tertentu, asam amino esensial tertentu yang tidak lengkap sebetulnya di sini. Ya, ada karbohidrat, ada vitamin, ya, dan yang tidak kalah penting ada unsur hara mikro di situ ya, ada zinc, ada berbagai unsur hara mikro lainnya. Dan kalau dikonsumsi tentu bermanfaat bagi tubuh ya, bagi tubuh tadi karena dia mengandung ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin-vitamin lainnya ya. Dan ini merupakan karena belum lama begitu ya, belum lama disebut kacang Amazon karena memang asalnya dari Amazon. Jadi Amazon negara yang dekat dengan tropis ya, sehingga bisa ditanam di Indonesia. Apa yang ada di Amazon bisa tanam di Indonesia. Ya, banyak tanaman-tanaman kita di Indonesia yang aslinya dari Amazon. Ya, bahkan nama latinnya juga Brazilian ya, esculentis. Nah, itu dari Brazil begitu ya, Pak. Ubi kayu ya, Pak ya. Ubi kayu ya, dan banyak yang lainnya lagi ya. Karet dan sebagainya itu aslinya dari Brazil. Jadi kalau dikatakan tadi apa bisa tumbuh ya, tumbuh karena iklimnya hampir sama begitu ya, iklimnya hampir, apalagi Brazil yang bagian utara. Itu dekat dengan ekuator sekali gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sementara dulu, tapi yang pasti tadi kacang ini dia
gurih sebetulnya ya, seperti kata Pak tadi mentega gitu ya, dia gurih. Berbeda dengan melinjo ya, melinjo itu eh, agak sulit, padahal itu sebenarnya kacang juga sebetulnya, tapi dia bukan pohon, apa namanya, bukan bukan dikotil ya, bukan dua dua keping gitu ya. Kalau kalau kacang Amazon ini ya, dia dua dua keping gitu ya. Nah, jadi dia punya akar tunggang dan sebagainya, sehingga dia tidak keras sebetulnya ya. Jadi bisa digoreng, mau dibakar, mau dibuat seperti emping ya. Nah, bisa semuanya ya. Jadi ini suatu produk baru, relatif baru ya. Mungkin sudah ada 20-an tahun di Indonesia ya. Jadi relatif baru, bisa kita kembangkan ya untuk menjadi ide bisnis baru ya. Kita bisa kembangkan untuk menjadi berbagai produk ya. Kadang-kadang ada orang buat ini ya, buat cake ya, kue itu ya, cake sering ditabur irisan almond gitu ya. Nah, ini juga bisa ditabur ya, irisan ini. Jadi eh, kalau kalau kacang mete agak sulit kita mengirisnya begitu ya, irisnya untuk ditabur. Tapi ini dengan pisau yang tajam bisa kita iris dan ditabur untuk mengganti walnut dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini peluang bisnisnya masih masih besar sekali ke depan. Kita bisa buat macam-macam, bisa makan sebagai kacang biasa ya, bisa diolah menjadi macam-macam. Bahkan kalau kita mau juga bisa kita olah menjadi selai kacang Amazon ya. Nah, demikian untuk sementara dulu. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk insight yang sudah dibagikan, di mana tentu kacang Amazon memiliki banyak khasiat dan manfaat untuk tubuh dan bisa dikembangkan menjadi banyak ide bisnis. Untuk itu, terima kasih kembali kepada Pak Daniel. Kita akan lanjut kepada Bu Johana, di mana pertanyaan yang saya miliki adalah bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman kacang Amazon ini. Terima kasih Mbak Gillian. Tanaman kacang Amazon itu dia punya hama maupun penyakit itu tidak berbeda jauh dengan tanaman-tanaman lain, tetapi kalau dilihat dari tekstur buahnya itu dia agak sedikit tebal, jadi kemungkinan untuk diserang oleh penyakit itu agak sedikit berkurang. Tetapi untuk hama itu pasti saja ada. Yang paling utama itu kutu putih. Nah, sebaiknya kita memelihara tanaman itu dengan baik sehingga memperkecil pengendalian hama maupun penyakit dari tanaman kacang Amazon. Kacang Amazon ini saya sekalian masuk dengan syarat tumbuh dan sedikit pengenalan terhadap kacang Amazon. Kacang Amazon ini dia merupakan sejenis tanaman yang berasal dari Amerika, tepatnya dia berasal dari, dan tanaman ini dia tergolong langka, ya. Kacang Amazon berasal dari Amerika Selatan, dikenal dengan sebutan peanut butter fruit, atau kalau di Indonesia disebut dengan kacang mentega. Tinggi tanaman ini dia masuk dalam perdu 50 sampai 60 cm tingginya dari tanah. Jadi dia masuk perdu. Kacang Amazon ini bisa diperbanyak dengan stek ataupun cangkok, dan dapat tumbuh di Indonesia juga. Selain itu dia dapat tumbuh di daerah tropis termasuk juga di Indonesia. Nah, kacang Amazon ini dia seperti tadi Prof. Daniel katakan, dia mirip-mirip seperti biji melinjo, tetapi biji melinjo itu sedikit kecil dan
biji melinjo itu agak sedikit pahit. Kalau kacang Amazon dia seperti mentega rasanya. Itu saya sendiri belum mencicipi, tetapi dari literatur yang ada itu rasanya seperti mentega. Nah, untuk membudidayakan kacang Amazon ini cukup mudah. 3 bulan sekali kita bisa memberikan pupuk dengan memberikan NPK. Dan tanaman Amazon ini, kacang Amazon ini mudah sekali ditanam, bisa dia menjadi tabulam pot. Jadi tanaman di dalam pot, kita bisa menanamnya di dalam pot juga, selain kita bisa tanam di tanah. Nah, tanah yang dibutuhkan itu tanah yang cukup gembur, jadi bisa dicampur dengan pupuk organik. Sedangkan kalau hama dan penyakit dari tanaman kacang Amazon ini, yang tadi saya katakan lebih ditekankan ke hamanya, yaitu kutu putih. Nah, karena tanaman kacang Amazon ini nanti ke depannya kita akan konsumsi secara langsung, sebaiknya jangan menggunakan pestisida sintetik. Sebaiknya kita menggunakan pestisida-pestisida botanis atau menggunakan tanaman-tanaman di seputaran kita yang kita bisa manfaatkan untuk mengendalikan hama maupun penyakit tanaman. Jadi tidak perlu menggunakan pestisida sintetik, tetapi sebaiknya kita menggunakan pestisida nabati. Demikian Mbak Jilian. Bu Johana untuk sharing yang sudah dibagikan dan juga jawaban yang sudah dibagikan. Jadi para pemirsa yang mungkin tertarik boleh ditulis dan dilaksanakan. Nanti bisa dibagikan juga sharing testimoni ke social media Hope Channel Indonesia. Berikutnya kepada Pak John Lee, kira-kira boleh tolong jelaskan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari tanaman kacang Amazon ini? Semua tanaman ya bisa mendapatkan produktivitas yang optimal kalau memperhatikan beberapa teknik budidaya ya. Misalnya yang pertama adalah media tanam atau lahan yang disediakan itu adalah lahan yang cocok untuk tumbuhnya tanaman. Tentu dibutuhkan masukan pupuk seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yohana tadi ya, jadi pupuk yang lebih aman menggunakan pupuk-pupuk biologi ya, pupuk organik yang juga aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikut ya bibit yang baik ya, tadi sudah dijelaskan bibit untuk tanaman kacang Amazon ini bisa didapatkan melalui benih ya, disemai, tentu harus mencari bibit yang lebih bagus ya, yang dikatakan bibit unggul, lalu bisa juga ditanam dalam bentuk stek ya, dan hal yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita menangani masalah penyakit seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yohana. Jadi saya pikir teknik budidayanya tidak terlalu berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain, dan kalau kita bisa menangani secara baik, maka tanaman ini akan tumbuh secara optimal, menghasilkan produksi yang optimal. Dengan demikian maka tentu ketika kita akan menjualnya nanti ke pasar, tentu akan mendapatkan juga keuntungan yang maksimal. Jadi sebetulnya tidak berbeda ya. Jadi kalau saya membayangkan kacang Amazon ini barangkali tidak berbeda dengan kacang kedelai katakanlah ya. Kacang kedelai ini kan mempunyai ketinggian sekitar 50 sampai 60 cm, bahkan ada yang sampai 70 cm kalau di lahan-lahan yang sangat subur ya. Dan kalau kita lihat di beberapa gambar tentang kacang Amazon ini lebih menarik karena berwarna-warni buahnya ya, mulai dari hijau kemudian dia menguning sampai ke merah-merahan sebelum kemudian nanti akan dipanen.
Jadi sebetulnya kami ingin menggarisbawahi bahwa syarat tumbuh atau teknik budidaya tanaman kacang Amazon ini tidak berbeda dengan tanaman kacang yang lain. Baik itu kacang tanah, kacang kedelai, ya, kacang polong, dan banyak lagi jenis-jenis kacang yang lain. Demikian. Terima kasih Pak Jongli untuk jawaban yang sudah dibagikan. Untuk itu sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan satu video mengenai cara menanam kacang Amazon. Selamat sore. Ini cara memperbanyak tanaman kacang Amazon, yaitu ada 3 macam, yaitu bisa disetek, bisa dicangkok, juga bisa dengan benih. Di sini saya mau cara memperbanyak dengan cara pakai benih, yaitu benih yang kacang Amazon ini sudah dipanen, lalu direndam selama 1 kali 24 jam. Setelah tumbuh seperti ini, bisa disemai langsung ke dalam seperti ini. Nah, bisa ditunggu sampai tumbuh. Bisa juga ditaruh ke tempat semaian yang banyak. Setelah tumbuh baru dicabut lalu ditanam. Contohnya seperti ini kan sudah tumbuh. Nah, ini mau saya tanam supaya besok bisa subur. Tanamnya pakai media yang gembur dan agak poros supaya subur. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini sudah ada akar banyaknya. Lalu dikasih medianya pakai sekam bakar, pakai tanah subur, tanah humus, dan kompos. Nah, begini lagi akarnya ditaruh yang di bagian bawah. Bagian bawah. Ini tadi seperti ini caranya supaya besok tumbuh subur juga bisa. Begini caranya. Jadi setelah jadi seperti ini, lalu ditaruh di tempat yang teduh dan dipelihara, dan setelah besar bisa dipanen, maksudnya ditanam di dalam tanah atau dikirim. Seperti ini contoh yang sudah besar, yang bisa siap kirim. Kalau dipaket juga sudah kuat kalau ini, atau bisa ditanam di tanah yang udah siap untuk ditanami kacang Amazon. Begitulah cara memperbanyak kacang Amazon. Terima kasih, selamat sore. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa dengan topik budidaya dan bisnis kacang Amazon yang menguntungkan. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang bersama dengan Pak Yatono, di mana terdapat pertanyaan di sini. Dengan pertanyaannya adalah berapa estimasi modal awal untuk memulai budidaya kacang Amazon? Mungkin Bapak bisa sharing juga dari pengalaman Bapak sendiri. Kalau budidaya di awal, budidayanya itu sebetulnya kalau untuk pemula itu cukup dengan 1 bibit aja bisa itu. Jadi nanti 1 bibit ditanam sampai tumbuh, keluar kacangnya, lalu ditanam lagi. Jadi kayaknya itu bisa. Jadi lama-lama kan bisa jadi banyak itu. Jadi atau kalau cabang-cabangnya banyak, bisa juga coba itu dipotong itu, lalu ditancapkan di media yang subur dan poros tadi itu, lalu dipelihara. Kira-kira 2 minggu juga bisa sudah tumbuh. Tapi memang perlu tempat yang khusus supaya aman dari panas dan hujan. Kira-kira ya sekitar modalnya 1 bibit sekitar 50.000 juga bisa itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yatono. Saya juga memiliki pertanyaan untuk Bapak sendiri. Boleh sharing kira-kira tantangan apa saja yang Bapak alami saat menanam kacang Amazon ini dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangannya yang kuhadapi karena masyarakat itu belum banyak yang tahu tentang manfaat dan itu kacang Amazon itu ya kita harus sering-sering edukasi ke masyarakat atau pertemuan di KWT atau kelompok tani atau kelompok-kelompok di relawan gimana di itu juga kita sering sosialisasi tentang itu manfaat kacang Amazon itu. Tantangannya ya begitu, Pak. Jadi kita harus sering mengadakan acara pertemuan dengan teman-teman, dengan kelompok-kelompok supaya mereka tahu dan kita ajari cara budidayanya. Jadi mereka paham setelah tahu dan manfaatnya, mereka lalu kan bisa lama-lama tertarik dan ingin ikut budidayanya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatono. Itu adalah cara pemasaran yang Bapak lakukan saat ini. Mungkin ada cara pemasaran lain, apakah Bapak sendiri membagikannya di sosial media atau mungkin dari website dan lain-lain? Saya pemasarannya lewat WA, lewat itu Facebook, dan di komunitas-komunitas itu saya pemasarannya. Sementara itu dulu saya dan saya kirimkan manfaatnya juga, testimoninya kalau untuk kacang Amazon ini untuk apa manfaatnya. Nah, setelah mereka tahu dan paham, mereka pada beli bibitnya, lalu saya ajari cara budidayanya sampai panen. Begitu pemasarannya sementara ini. Baik Pak Yatono, mungkin boleh dibagikan kepada pemirsa yang menyaksikan yang mungkin tertarik nama Facebook Bapak atau nama komunitas dari Facebook Bapak ini supaya mereka bisa mengikutinya? Kalau Facebook saya itu namanya saya Yatono gitu aja. Mungkin udah kalau buka itu udah tahu itu kacang Amazon punya saya, yuk kiriman saya bibit-bibit bermacam-macam dan tanamannya punya saya itu udah ada di web saya itu begitu. Baik, untuk itu bagi pemirsa yang tertarik dan juga mau meminta bibitnya bisa langsung hubungi Pak Yatono melalui Facebooknya. Dan untuk mengetahui testimoni-testimoni dan juga tips and tricks untuk menanam bisa langsung melihat Facebook page-nya. Terima kasih Pak Yatono. Sekarang saya akan kembali lagi kepada para narasumber ahli. Pertama saya mengundang Pak John Lee untuk berbincang bersama dengan kami. Di sini pertanyaannya adalah menurut Pak John Lee sendiri, seberapa besar potensi pasar kacang Amazon di Indonesia untuk saat ini? Ya, tanaman kacang-kacangan ini lengkap nutrisinya ya. Di awal-awal Prof. Daniel sudah menyampaikan gambaran singkat tentang kandungan gizi yang terdapat di berbagai jenis tanaman kacang-kacangan, termasuk di dalamnya adalah kacang Amazon. Nah, sebetulnya substitusi gizi selain daging dan ikan serta telur adalah kacang-kacangan. Ya, makanya kalau kita lihat menu sehari-hari masyarakat Indonesia itu, kalau tidak ada protein hewani, ya semua beralih ke protein nabati. Dan di meja makan hampir tidak pernah alpa, tempe dan tahu. Ya, tempe dan tahu. Dan bahan bakunya adalah dari kacang kedelai. Nah, ke depan sebetulnya kita tidak hanya menggunakan kacang kedelai untuk menciptakan produk turunan seperti yang sekarang kita banyak lihat di meja makan, yaitu kedelai, tempe dan tahu. Persoalannya adalah kita belum menembus ya pada ide-ide bisnis dari sumber-sumber bahan baku yang bisa disajikan di atas meja seperti tempe dan tahu.
boleh jadi kacang Amazon ini bisa menjadi salah satu ide bisnis yang bisa menjadi substitusi setelah tidak ada kacang kedelai, maka kacang Amazon ini bisa digunakan. Juga kacang-kacang yang lain seperti kacang tanah ya dan sebagainya. Nah, program pemerintah saat ini adalah salah satunya memberikan makanan gizi gratis kepada anak sekolah, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Saya berpikir bahwa sebetulnya selain produk-produk hewani seperti telur, susu, daging, ya, sebetulnya untuk melirik kacang Amazon ini menjadi sangat potensi, ya, sangat potensial untuk bisa dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi, terutama pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui melalui program makanan bergizi gratis. Kenapa? Karena memang tidak semua di daerah di Indonesia tersedia sumber-sumber protein hewani. Ya, kalau saya berbicara menyangkut sumber protein hewani, katakanlah misalnya susu, ya, susu segar itu kita hanya bisa dapatkan barangkali di Bogor dan di Singosari yang paling banyak dikembangkan sapi perah, ya. Jadi di daerah lain tidak tersedia. Demikian halnya dengan daging sapi, ya. Tidak semua daerah, terutama di daerah di seluruh Indonesia yang sudah masuk kategori terpencil, kemudian terjauh, ya, kemudian daerah pedalaman. Nah, produk-produk hewani sudah sulit untuk kita dapatkan. Satu-satunya cara adalah kita harus menyediakan produk sumber protein yang berasal dari nabati. Salah satunya adalah kacang Amazon ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini lewat diskusi kita, barangkali memang yang perlu diangkat adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sumber bibit secara mudah. Ya. Tadi saya melihat ada chat yang menanyakan kira-kira di mana kita bisa mendapatkan sumber bibitnya. Kemudian kalau sumber bibitnya kita bisa dapat, bagaimana cara mengirimnya supaya tiba di tempat tujuan. Mungkin itu sebentar nanti yang Pak Yotono bisa menjelaskannya. Jadi sebetulnya ini punya potensi yang sangat besar. Itu dari segi pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ini menjadi bahan substitusi di luar dari daging, telur, dan susu, maka potensi ekonomi menjadi sangat besar, ya, dan akan sejajar dengan tanaman kedelai, ya, yang menghasilkan tempe dan tahu. Nah, kalau dia menjadi sejajar dengan tanaman kedelai, kenapa tidak, ya, kita mau jadikan ini sebagai produk unggulan, sebagai penyeimbang untuk tanaman kedelai. Dan kalau ini bisa terjadi, saya kira mudah, ya, sebetulnya. Apalagi program untuk mencetak lahan-lahan potensial, lahan-lahan tidur yang ada di wilayah luar Jawa, itu saya pikir menjadi hal yang tidak mungkin, ya, untuk kita tidak bisa lakukan. Ini hal yang sangat mungkin. Apalagi kacang Amazon ini merupakan produk baru dan orang cenderung akan melirik karena ini produk baru, semua akan mencoba, ya. Jadi banyak pendatang baru untuk menjadi petani-petani yang akan memanfaatkan tanaman baru ini untuk dikembangkan di lahan-lahan mereka sendiri. Dan tentu saja kalau hal ini betul-betul bisa terjadi, maka ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Joni untuk sharing yang sudah dibagikan. Semoga bisa menjadi insight bagi para pemirsa yang menyaksikan saat ini. Saya ingin mengundang kepada Pak Daniel untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, di mana pertanyaannya adalah, saya ingin tahu dari pandangan narasumber, bagaimana strategi pemasaran yang baik untuk kacang Amazon agar laku di pasaran? Boleh Pak Daniel? Apakah Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti sudah disampaikan tadi, kacang Amazon bisa kita, sama seperti kacang yang lainnya, bisa kita buat, kita olah menjadi berbagai jenis produk, begitu, ya. Tentu kalau untuk ide bisnis tadi, ya, yang ditanyakan tuh bagaimana supaya ini, tentu yang tidak kalah penting adalah pengenalan kepada masyarakat, ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya. Jadi itu perlu digalakkan. Jadi bukan hanya melalui media massa, tapi kita perlu buat di media-media online, karena sekarang
kita akan mendapatkan bonus demografi, artinya jumlah penduduk muda kita, generasi Z kita sekarang ini akan banyak, dan mereka tertarik dan atau sudah terbiasa ya dengan sesuatu yang digital ya. Jadi kita mesti giat gigih ya untuk memperkenalkannya ini, dan salah satunya ini tadi saya senang dengan Pak Yatono yang berusaha memperkenalkan ini ya. Jadi mungkin perlu dibuat video-video tertentu ya, manfaat dan sebagainya. Mungkin ada anak-anak muda kita suruh makan atau apa begitu ya, enak ndak atau apa begitu ya. Terus ada kita buat lagi, oh kacang Amazon ini, oh Amazon namanya, bisa saja nanti namanya diganti ya, namanya diganti dengan mungkin ini dipertahankan juga, bisa juga, karena orang Indonesia kita punya sedikit kelemahan ya. Kalau namanya itu bukan nama Indonesia, kelihatannya lebih menarik ya. Kita sudah pernah bahas di sini dulu tentang pepaya, ada pepaya California, padahal itu bukan dari California, itu adalah hasil pemuliaan ya dari salah satu universitas terkenal di Indonesia. Awalnya dikasih nama Indonesia, tidak laku. Setelah diganti dengan namanya pepaya California, jadi laku begitu ya. Nah, jadi ini kacang Amazon mungkin tetap dipertahankan karena memang namanya sudah nama luar begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana memperkenalkannya ya. Bisa juga dibawa seperti Pak Yatono ini sudah di Jogja ya, daerah wisata begitu ya. Wisata ini bisa dikenalkan bisa kita buat dalam bentuk kacang rebus ya, atau kacang garing, kacang goreng, kacang yang diiris-iris ya, kacang diiris-iris kemudian seperti macam-macam jenisnya ya, pakai tepung, nggak pakai tepung ya, varian rasa dan sebagainya ya. Jadi itu perlu paguyubannya Pak Yatono dan kawan-kawan perlu dibawa ke tempat-tempat wisata, pusat-pusat wisata, mungkin awalnya dikasih contoh gratis ya, sampel gratis, boleh cicip dan sebagainya ya. Kalau enak pasti orang akan kembali ya. Dan juga mungkin jangan lupa nanti dikasih kartu atau apa begitu ya. Kalau nanti ingin pesan kemana, ke sini tempatnya begitu ya. Jadi ke Pak Yatono misalnya ya, sudah ada nomor kontaknya, kalau mau transfer bisa dan sebagainya begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya tentu. Nah ini ya, tentu awal-awal dalam perkenalan ini perlu pengorbanan karena tidak langsung laku. Tapi dengan kegigihan ya, dengan berulang-ulang, itu pasti akan laku. Apalagi sekarang ini Lebaran kan, sudah mau dekat Lebaran, jadi sudah mulai siapkan itu ya. Kacang-kacang mungkin dibuat dalam toples kecil-kecil atau apa, kerjasama dengan toko-toko ya, apa istilah sekarang namanya hampers ya, bingkisan itu ya, bingkisan. Salah satunya ada kacang Amazon begitu ya. Tentu awalnya harganya perlu dibuat kompetitif ya, artinya dia tidak lebih mahal dari yang lain, mungkin bisa dibuat lebih murah sedikit, orang nyicip enak, harganya menarik ya, kompetitif, orang akan cari. Kalau sudah senang, kalau sudah kenal, dia jadi sayang. Kalau dia sudah sayang, dia jadi jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, orang mau berkorban, orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang dia cintai dan senangi. Nah, ini perlu waktu tentunya ya, tapi tidak salahnya sudah boleh kita mulai dari sekarang ya. Jadi Pak Yatono dan kawan-kawannya kan sudah mulai banyak menanam ya di sekitar Jogja dan sekitarnya. Boleh dicoba ini sentra oleh-oleh ya, boleh dititip dulu di sentra oleh-oleh, bisa langsung datang ke tempat-tempat ya, karena ini Pak Yatono kan memang tempatnya sebetulnya tempat wisata ya, tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang ya. Bisa
dimulai gitu, dikenalkan. Dan karena ini adalah orang yang datang, kalau dia cocok, kalau pulang misalnya ke Palembang atau ke Manokwari atau ke Ambon kemana, dia akan teringat kacang Amazon Jogja, ya. Nah, atau kacang Amazon Pak Yatono, begitu ya. Boleh dipikirkan brandnya apa, begitu ya, gambar dan sebagainya, ya. Jadi peluang bisnisnya besar sekali. Kenapa? Karena orang belum kenal, ya. Jadi bisa macam-macam nantinya ya. Bisa karena tadi ada rasa seperti menteganya, pasti dia mengandung lemak yang banyak, ya. Mengandung lemak, pasti bisa dibuat selai, ya, macam-macam olahan, produk olahan bisa diciptakan dari kacang Amazon ini. Demikian, Galen. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel untuk jawaban dan juga sharing yang sudah dibagikan. Saat ini saya mengundang kembali kepada Ibu Johana untuk menjawab pertanyaan terakhir yang kita miliki untuk segmen ini, di mana pertanyaannya adalah apa saja resiko yang perlu diperhatikan dalam bisnis kacang Amazon? Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu, Bu Johana. Ya, yang harus kita perhatikan karena ini jenis kacang, dia juga seperti kacang-kacangan yang lain, yang harus kita perhatikan mutu kacangnya, ya. Yang pertama itu rendemen airnya, jangan terlalu di atas 10%. Kalau di atas 10%, kemungkinan dia akan berjamur. Jadi harus di bawah 10%. Paling tidak kelembapan itu harus juga dijaga, suhu dan kelembapan harus dijaga. Kemudian penyimpanannya, tempat penyimpanannya harus kering, tidak boleh terlalu basah sehingga tidak mempercepat terjadinya penjamuran ataupun diserang oleh jenis-jenis selain aflatoksin. Bisa ada juga di kacang-kacangan yang bisa menyebabkan keracunan juga bagi kita kalau kita makan terlalu banyak tanpa memperhatikan kondisi dari kacang tersebut, baik kacang untuk semua jenis kacang-kacangan, terutama kacang almond yang sekarang kita bicarakan, itu harus diperhatikan apa yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu kualitas dari kacang itu sendiri, kadar airnya di bawah 10%, kemudian disimpan di tempat yang kering, jangan terlalu lembab, suhunya suhu ruangan. Kemudian jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Kalau dipastikan di dalam keranjang itu ada sedikit ventilasi, jadi ada supaya itu ada sirkulasi udaranya itu berjalan dengan baik sehingga tidak mempercepat tumbuhnya atau keberadaan jamur pada produk yang kita hasilkan. Itu yang harus diperhatikan, Mbak. Terima kasih, Mbak Jilian. Terima kasih kembali, Bu Johana. Untuk itu, kita akan kembali lagi dalam segmen berikutnya, tapi saat ini kita akan menyaksikan satu video mengenai uji ilmu kamu bisa. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali kepada para pemirsa yang sudah join untuk menyaksikan Kamu Bisa, untuk aktif dengan memberikan pertanyaan atau mungkin komentar dari Social Media Hub Channel Indonesia ataupun call center kami yang sudah tertera pada layar kaca Anda, karena setelah ini kita akan menjawab semua pertanyaan dari para pemirsa. Untuk itu kita akan menyaksikan video yang satu ini. Belinjo. Buah pinang kali ya? Sepertinya itu kacang-kacangan ya. Tapi kacang dari mana itu? Itu adalah kacang Amazon.
Namanya aja udah salah ya, apalagi mau bilang dari mana? Amerika, kalau lihat bentuknya ya. Dari Amerika. Amerika mana? Amerika. Dari Amazon kayaknya. Bisa menurunkan kolesterol dan juga melancarkan pencernaan kita. Menurunkan kolesterol, lalu melancarkan pencernaan tubuh. Melancarkan pencernaan sama mencegah kolesterol. Namanya kacang-kacangan pasti bentuknya fungsinya sama dengan protein. Ya, fungsinya memperbaharui sel, menghindari kolesterol, menurunkan tekanan darah. Gimana? Dicangkok. Cangkok. Biasanya jenis itu ditanam. Karena ini dari kacang dari luar negeri, biasanya itu dicangkok. Amazon tropis. Iklim tropis pastinya. Iklim tropis. Tropis. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia. Bisnis Luar biasa. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Di sini saya sudah mendapat satu pertanyaan dari pemirsa yang bisa dibantu dijawab oleh Pak Yatono sendiri. Pertanyaannya dari saudara Rile Silalahi, yaitu boleh dapat bibit kacang Amazon ini dari mana? Dan kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah pohonnya seperti pohon kopi? Itu bibitnya bisa dari saya, itu nanti bisa saya kirim, saya paket juga bisa. Nanti tinggi bibitnya sekitaran 30 cm itu. Jadi nanti kalau dikirim aman itu, dalam di paket itu aman. Dan saya garansi nanti kalau sampai tujuan itu bermasalah atau mati, saya ganti yang baru. Begitu. Bibitnya bisa dari saya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Bagi para pemirsa yang tertarik, boleh langsung drop nomornya di call center Hope Channel Indonesia. Nanti Hope Channel Indonesia akan memberikan nomor Pak Yatono supaya pemirsa bisa meminta atau meminta kirimkan bibit kacang Amazon yang sudah dinyatakan seperti yang tadi. Saat ini karena kita sudah kehabisan waktu juga, saya meminta closing statement dari setiap narasumber, di mana untuk pertama saya meminta closing statement dari Pak Yatono sendiri. Boleh silakan Pak Yatono. Kacang Amazon sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Perlu dibudayakan di Indonesia untuk kebutuhan gizi keluarga. Selamat malam. Terima kasih Pak Yatono. Berikutnya kepada Pak Daniel Saputra. Baik, kacang Amazon adalah kacang yang relatif masih baru di Indonesia, tetapi sudah lama dikenal dan dimanfaatkan orang di Brazil, Amerika Selatan, dan di berbagai tempat di dunia. Kacang Amazon adalah kacang yang gurih rasanya karena mengandung lemak tak jenuh, ya, dan dapat diolah menjadi berbagai produk, ya, berbagai produk makanan. Dan ini menunjukkan potensi untuk menjadi peluang bisnis baru. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada para pemirsa boleh menanam atau membeli, ya, kacang Amazon kepada Pak Yatono dan kawan-kawan dan mengolahnya menjadi berbagai jenis produk baru. Kalau Pak Yatono bisa, maka kamu juga pasti bisa. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya kepada Ibu Johana Taribuka. Terima kasih Mbak Gijan. Kacang Amazon memiliki nilai gizi yang cukup tinggi
dan bermanfaat bagi kesehatan kita, baik untuk mencegah kolesterol, kemudian kerontokan rambut, dan kacang Amazon ini merupakan produk baru yang belum terlalu dikenal, sehingga kita perlu memperkenalkan lebih lagi bagi masyarakat karena mempunyai prospek bisnis yang cukup baik. Dan kalau Pak Yatono bisa, kamu juga bisa. Terima kasih. Ana. Dan terakhir kepada Bapak Johnny Warren. Ya, kacang Amazon komoditas baru di Indonesia, punya nilai gizi yang sangat tinggi dan peluang bisnis yang sangat potensial. Belajarlah dari Pak Yatono supaya akan muncul pelaku-pelaku usaha baru yang bisa menandingi Pak Yatono. Selamat mencoba. Terima kasih Pak Johnny. Untuk itu tidak terasa waktu kita sudah habis. Saya mau mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah hadir malam hari ini dalam program Kamu Bisa. Semoga bisa terberkati dengan perbincangan kita malam hari ini dan semoga banyak pemirsa yang mulai membudidayakan kacang Amazon, bahkan memulai bisnis yang baru untuk kacang Amazon. Kami mengucapkan begitu banyak besarnya terima kasih kepada para narasumber yaitu Pak Yatono, kepada Profesor Daniel, Bapak Johnny Warren, dan juga Dr. Johanna Taribuka. Untuk itu, jangan lewatkan tayangan Kamu Bisa yang kami selalu tayangkan hari Selasa pukul 19.00 sampai 20.00 atau 7 sampai 8 malam waktu Indonesia Barat, di mana kami tentunya akan memberikan lebih banyak ide bisnis kepada para pemirsa. Untuk itu saya Gelin Tumangkeng beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.